Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dirgantara. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi pembahasan tentang mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi ya tentang bab 7 tentang konsep organisasi dalam sistem informasi manajemen. Oke, next. Yang pertama adalah sebelum kita jauh belajar tentang konsep ya sistem informasi manajemen, terlebih dahulu kita akan mendiskusikan tentang pengertian organisasi itu sendiri. Nah, organisasi itu adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Itu arti dari organisasi. Nah, organisasi itu sendiri mempunyai beberapa unsur ya. Yang pertama adalah menyeluruh, yang kedua adalah sederhana, yang ketiga adalah luas, yang keempat adalah menjamin berlangsungnya kerjasama, dan yang keempat adalah menjamin berlangsungnya pengawasan, penilaian, dan upaya tindak lanjut. Nah, itu dia dari pengertian organisasi dan unsur-unsur dari organisasi itu sendiri. Nah, dalam lingkup hakikat organisasi yang selanjutnya adalah tujuan organisasi. Tujuan organisasi yang pertama adalah organisasi itu harus mempunyai prinsip yang menguntungkan, gitu ya. Yang kedua, tujuan organisasi adalah pelayanan pada pelanggan. Dan tujuan dari organisasi yang ketiga adalah tanggung jawab sosial bagi wirausahawan, atau dalam hal ini kita bisa membicarakan tentang perusahaan itu sendiri yang menggunakan sistem informasi manajemen. Nah, hakikat organisasi yang selanjutnya itu adalah manajemen dalam organisasi. Terbagi menjadi 3. Pertama adalah organisasi politik, atau yang kedua adalah organisasi sosial, atau yang ketiga adalah organisasi bisnis. Nah, kalau organisasi politik itu sendiri adalah mempunyai tujuan untuk menyalurkan aspirasi rakyat melalui aturan kelembagaan politik ya. Lalu yang kedua, tujuan dari organisasi sosial itu mempunyai atau bertujuan untuk menjawab semua aspirasi rakyat melalui pemberian sumbangan ataupun pelatihan-pelatihan. Nah, yang ketiga adalah organisasi bisnis, itu mempunyai tujuan untuk mendapatkan profit dari perusahaan itu sendiri. Oke, masih dalam pembahasan tentang hakikat organisasi ya. Yang selanjutnya adalah model dasar organisasi. Nah, apa sih model dasar organisasi itu? Itu adalah aspek terbentuknya badan organisasi, yaitu pembagian kerja manajer dan bawahan, dan kita juga bisa berbicara tentang tipe pekerjaannya seperti apa, lalu pengelompokan pekerjaan itu juga seperti apa, dan tingkat manajemen dari setiap divisi itu seperti apa. Nah, itu akan dipakai atau biasa disebut dengan model dasar organisasi. Terus yang selanjutnya struktur organisasi. Nah, struktur organisasi adalah penggambaran bagian-bagian atau posisi-posisi tugas serta tanggung jawab dari perorangan dalam suatu organisasi yang berbentuk bagan atau kerangka gitu ya. Jadi posisi yang paling atas itu biasanya posisi yang paling tinggi jabatannya. Nanti ada garis di bawahnya, garis bercabang, itu posisi-posisi yang lebih rendah dari posisi atasnya, dan seterusnya nanti ke bawah. Nah, struktur organisasi itu terdiri dari bentuk sederhana atau menunjukkan tentang birokrasi dan metrik dalam sebuah perusahaan itu. Oke, hakikat yang selanjutnya adalah faktor pembentuk struktur organisasi, yaitu ada 4. Yang pertama adalah strategi organisasi untuk mencapai tujuan, teknologi yang digunakan, anggota organisasi dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi, dan yang keempat adalah ukuran organisasi itu sendiri. Nah, setelah kita berbicara tentang beberapa hakikat dari organisasi itu sendiri, pembahasan yang selanjutnya adalah perencanaan dan pengendalian organisasi itu sendiri.
Yang pertama, hakikat perencanaan dalam organisasi. Nah, hakikat perencanaan dalam organisasi itu fungsinya adalah untuk melihat program-program yang akan dijalankan untuk meningkatkan kemungkinan tercapai tujuan organisasi pada waktu yang akan datang. Saya kira masih mudah untuk dipahami ya. Yang selanjutnya adalah tujuan perencanaan organisasi itu sendiri. Nah, yaitu ada dua, adalah perlindungan atau protektif ya. Yang kedua adalah kesepakatan atau afirmatif. Itu tujuan dari perencanaan organisasi itu sendiri. Oke, yang selanjutnya konsep perencanaan itu juga dibagi dua. Yang pertama adalah proses menentukan cara sistem manajemen akan mencapai tujuan. Sekali lagi adalah proses menentukan cara sistem yang akan digunakan manajemen yang akan nantinya dapat bermanfaat untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Nah, konsep perencanaan yang kedua adalah proses menetapkan tujuan-tujuan dan rancangan tindakan, membangun peraturan-peraturan dan prosedur, serta memperhitungkan hasil yang akan terjadi di masa akan datang perusahaan itu. Oke, masih kaitannya tentang perencanaan dan pengendalian organisasi. Yang selanjutnya adalah keberhasilan perencanaan dalam mencapai tujuan. Nah, pemimpin dan bawahan organisasi harus bekerja sama dengan baik ya untuk merumuskan perencanaan itu sendiri yang nantinya untuk menentukan tujuan dan menentukan standar kerja dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah divisi. Nah, keberhasilan perencanaan dan mencapai tujuan itu yang kedua adalah dalam tahap pelaksanaan. Ya, tadi tahap yang pertama adalah pemimpin dan bawahan harus bekerja sama, merumuskan gitu ya. Lalu yang kedua adalah dalam tahap pelaksanaan, bukan merumuskan lagi. Dalam tahap pelaksanaan kerja, karyawan harus menunjukkan kinerja yang baik. Ya, karena jika sistem informasi manajemen sudah terbentuk dengan baik, itu pekerjaan semua lini atau semua divisi atau semua karyawan itu akan bisa lebih gampang diukur gitu ya. Jadi keberhasilan perencanaan dalam mencapai tujuan yang kedua adalah dalam tahap pelaksanaan kerja, karyawan harus menunjukkan kinerja yang baik. Lalu yang ketiga, setelah tujuan terrealisasi, pimpinan dan bawahan hendaknya mengevaluasi tujuan dari tersebut ya, tujuan-tujuan yang sudah dicapai dari semua divisi atau dari sebuah perusahaan itu sendiri. Oke, yang selanjutnya tipe perencanaan ada 3: perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Atau bisa dibalik ya, atau yang pertama adalah perencanaan jangka pendek dulu, lalu perencanaan jangka menengah, dan yang terakhir adalah perencanaan jangka panjang. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk perencanaan itu sendiri juga dibagi 3. Yang pertama adalah rencana global, yang kedua adalah rencana strategis, yang ketiga adalah rencana operasional. Nah, jika rencana global itu biasanya meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, atau biasa di perusahaan itu adalah analisis SWOT gitu ya. Nah, itu adalah rencana strategis, yang ketiga adalah rencana operasional, yang itu biasanya meliputi tentang rencana sekali pakai atau rencana tetap gitu ya. Nah, setelah bentuk perencanaan, yang selanjutnya kita akan membahas tentang jenis perencanaan. Jenis perencanaan dibagi 2, yaitu perencanaan strategis dan perencanaan taktis. Oke, yang selanjutnya adalah tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen sekali lagi. Yang pertama adalah manajemen puncak, yang kedua adalah manajemen tingkat menengah, dan yang ketiga adalah manajemen tingkat bawah. Yang bisa diartikan bahwa nantinya manajemen tingkat bawah itu akan bertanggung jawab dengan manajemen tingkat menengah, dan manajemen tingkat menengah itu akan bertanggung jawab dengan manajemen tingkat puncak gitu ya. Jadi biasanya setiap divisi, setiap garis itu ada sistem informasi manajemen yang sudah terkait gitu. Jadi nanti tingkat ada berada di atas itu
bisa memantau kinerja yang ada di bawahnya. Oke, selanjutnya adalah pendekatan perencanaan. Juga dibagi tiga. Yang pertama adalah perencanaan probabilitas, dan yang kedua adalah pendekatan maksimasi, dan yang ketiga adalah pendekatan adaptasi. Nah, selanjutnya adalah alat perencanaan, itu juga dibagi tiga. Peramalan, yang kedua adalah metode analisis runtun waktu, dan yang terakhir adalah penjadwalan atau scheduling. Nah, selanjutnya adalah hakikat pengendalian ya. Jadi suatu proses pengaturan aktivitas organisasi secara sistematis agar konsisten dengan ekspektasi yang terdapat dalam rencana. Nah, macam-macam pengendali itu sendiri ada tiga. Yang pertama adalah pengendalian antisipasif, yang kedua adalah pengendalian bersama, yang ketiga adalah pengendalian umpan balik. Oke, yang selanjutnya adalah langkah-langkah pengendalian umpan balik. Pertama adalah membentuk standar kinerjanya terlebih dahulu, harus mempersiapkan standar kinerja terlebih dahulu. Lalu yang kedua, dapat mengukur kinerja secara aktual. Dan yang ketiga adalah membandingkan kinerja dengan standar yang sudah dibikin pertama tadi. Dan yang ketiga adalah mengambil tindakan korektif gitu ya. Saya ulangi secara cepat. Yang pertama adalah membentuk standar kinerjanya terlebih dahulu. Nah, setelah membentuk, kinerja itu dapat digunakan ya secara aktual. Nah, itu harus bisa diukur kinerja itu secara aktual. Yang ketiga adalah membandingkan kinerja yang dilakukan secara aktual itu dengan standar yang sudah dibuat di awal tadi. Nah, setelah itu yang terakhir itu adalah mengambil tindakan korektif setelah dapat membandingkan antara kinerja dengan standar yang sudah dibuat. Nah, selanjutnya adalah sistem pengendalian internal, yaitu suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan dalam perusahaan. Nah, macam-macam pengendalian intern itu berdasarkan tujuan. Yang pertama adalah pengendalian internal akuntansi dan pengendalian intern administratif. Selanjutnya, elemen pengendalian internal itu adalah yang pertama adalah lingkungan pengendalian. Yang kedua adalah filosofi dan gaya operasional manajemen. Selanjutnya adalah struktur organisasi, dewan komisaris dan audit komite, metode pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, metode pengendalian manajemen, kebijakan dan praktik kepegawaian, dan yang terakhir adalah pengaruh eksternal. Oke. Selanjutnya tentang interaksi manusia dan organisasi. Nah, yang pertama adalah keamanan yang memadai terhadap aset dan catatan. Ya, jadi kadang manusia itu berinteraksi dalam organisasi, hal yang sering diperhatikan gitu oleh manusia adalah keamanan terhadap aset yang dia punya ataupun catatan-catatan yang dia punya. Yang kedua adalah pengecekan independen terhadap kinerja. Yang ketiga adalah pengendalian internal pada lingkungan pemrosesan data elektronik berupa aplikasi ataupun berupa organisasi secara aktual. Dan yang keempat, fungsi pengendalian internal, fungsi perancangan sistem, fungsi operasional fasilitas, dan fungsi penyimpanan program. Nah, yang terakhir tentang interaksi manusia dalam organisasi, ada 5 kebutuhan dasar, itu dibagi dua, yaitu tingkat tertinggi dan tingkat terendah ya. Jadi untuk tingkat yang tertinggi itu kebutuhannya adalah perwujudan dari pemenuhan diri untuk mencapai prestasi atau kreativitas, pengembangan diri dan pernyataan diri. Lalu kebutuhan dasar yang kedua, yang tadi tertinggi dan yang kedua adalah terendah, itu terbagi dari 4. Yang pertama adalah penghargaan, yang kedua adalah perhatian, keamanan dan fisiologis. Oke, mungkin
pembahasan di bab ini cukup sekian ya. Jadi teman-teman jika ada hal yang masih belum jelas atau belum paham tentang teknisnya seperti apa, silahkan teman-teman semua untuk bisa komen di bawah ini ataupun langsung japri di WA saya. Oke, mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Tetap semangat,